Kalian pasti mengikuti berita soal Badan Gizi Nasional yang tiba-tiba bikin geger se-Indonesia. Dan jujur aja, beberapa di antaranya bikin netizen sudah merasa janggal dengan kepemimpinan kepala klan Abu Rame ini. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari dugaan pemborosan, pengadaan yang menuai tanda tanya, sampai berbagai kebijakan yang dianggap kurang transparan. Nah, di video ini, kita bakal kupas 7 kontroversi yang paling banyak jadi sorotan. Langsung saja simak video ini. Yang pertama, soal laptop. Katanya, ada pengadaan laptop Core i3 dengan harga sekitar 24 juta rupiah per unit. Begitu kabar ini muncul, netizen langsung heboh, ekspektasi orang mulai liar. Core i3 24 juta, itu laptop udah seharga spek gaming bro. Soalnya, kalau orang mau beli laptop buat kerja kantoran, biasanya kisaran harganya jauh di bawah itu. Makanya, publik bertanya-tanya, kalau memang benar angkanya seperti itu, apa yang bikin harganya bisa melambung tinggi? Apakah Badan Gizi Nasional mau dirubah menjadi Badan Gaming Nasional? Yang pada dasarnya harga laptop 20 juta hanya untuk dapur masak dengan spek Core i3 udah keterlaluan. Sekali lagi, ini masih jadi bagian dari proses penyidikan. Yang kedua, pengadaan motor listrik. Jumlahnya disebut mencapai puluhan ribu unit dengan harga 915 miliar untuk mendukung operasional SPPG. Sebenarnya, ide kendaraan listrik itu bagus, ramah lingkungan, dan mendukung energi hijau. Tapi, begitu masyarakat dengar nilainya hampir triliunan rupiah, langsung muncul banyak pertanyaan soal fungsi pastinya dan siapa yang akan mengoperasikannya. Karena tidak semua daerah butuh motor listrik ini, apalagi kendaraan biasa seperti motor bebek selama ini sudah cukup efektif dan lebih hemat. Apa ini program distribusi makanan atau bikin kejuaraan motor listrik antar dapur MBG ya? Sedangkan untuk harga per unitnya sekitar 40 juta. Dan aslinya dari Cina harganya segini nih. Aduh, markup-nya gila-gilaan ini mah. Masyarakat sebenarnya cuma ingin tahu apakah jumlah sebanyak itu memang benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga, aplikasi dan teknologi. Nah, ini yang bikin netizen tambah kreatif. Kabarnya, pengembangan aplikasi MBG nilainya mencapai sekitar 1,2 triliun rupiah. Begitu baca angkanya, orang langsung mikir keras. Ini aplikasi fiturnya apa aja dan fungsinya untuk apa? Sampai ada yang bilang nih, serius launching aplikasi cuma buat nerima kritik dan saran doang, sampai 1 triliun. Padahal semua orang paham program nasional memang perlu sistem digital. Dan banyak yang menyanggupi dengan 200 juta udah lebih mumpuni daripada aplikasi yang memakan anggaran triliunan ini. Tapi masyarakat tentu berharap anggaran sebesar itu benar-benar menghasilkan sistem yang berkualitas dan lebih bermanfaat lagi. Yang keempat, soal seragam dan kaos kaki. Awalnya kelihatannya sepele. Cuma kaos kaki ya kan? Tapi begitu muncul kabar soal nilai pengadaannya yang sampai 6,9 miliar hanya untuk sepasang kaos kaki, netizen langsung heboh. Ekspektasi orang mulai liar lagi. Dengan estimasi harga per pasang 100 ribu rupiah. Itu kaos kaki bahannya dari benang emas apa gimana ya? Ada juga yang bilang fungsinya untuk apa? Jika hanya untuk keseragaman sampai ke kaos kaki, ini sudah di luar fungsi tujuan anggaran MBG. Yang kelima, alat makan piring dan sendok. Kabar soal anggaran pengadaan piring dan sendok mungkin terdengar biasa. Tapi kalau total anggarannya sampai triliunan, ya orang otomatis penasaran. Dengan menunjukkan angka fantastis 4,19 triliun hanya untuk piring, sendok, dan perlengkapan makan. Dan itu hanya untuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta di 15 titik SPPG. Angka ini setara sekitar 6% dari total anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025 yang dikelola Badan Gizi Nasional. Dan setahu saya yang menyediakan alat-alat dapur di SPPG adalah mitra MBG atau pemilik dapur. Dan ini menjadi rumor kecurigaan permainan anggaran MBG. Yang keenam, biaya event organizer untuk sosialisasi. Sosialisasi memang penting agar program pemerintah dipahami masyarakat. Akan tetapi, ketika biaya penyelenggaraan kegiatan disebut mencapai 113 miliar, banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas penggunaannya. Apakah kegiatan tersebut benar-benar berdampak terhadap keberhasilan program atau justru menjadi pemborosan anggaran? Dugaan penyimpangan dalam kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu bagian yang ikut didalami penyidik. Dan menurut Wakil Kepala BGN menjelaskan, untuk memastikan program tetap berjalan, BGN menggunakan jasa event organizer yang dianggap memiliki perincian kegiatan lebih detail dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan sekarang akhirnya ia mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dan yang ketujuh, dugaan tata kelola dapur fiktif. Nah, ini mungkin yang paling bikin orang melongo. Penyidik menduga ada aliran anggaran ke lokasi yang disebut belum beroperasi. Asapnya belum kelihatan, tapi anggarannya sudah terbang duluan. Tentu saja, semua ini masih berupa dugaan yang sedang didalami aparat penegak hukum. Kalau nantinya tidak terbukti, proses hukum akan menjelaskan. Namun kalau memang terbukti ada penyimpangan, semoga ini menjadi pelajaran bahwa uang rakyat bukan untuk dijadikan ajang kreativitas menghitung angka. Perkembangan terbaru, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hidayana sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Selain itu, 2 mantan Wakil Kepala BGN juga ikut diproses dalam perkara yang sama. Sementara itu, pemerintah telah menunjuk pimpinan baru untuk melanjutkan program makanan bergizi gratis agar tetap berjalan bagi masyarakat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa program sebesar apapun, sekalipun bertujuan baik, tetap membutuhkan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Menurut kalian, apakah kasus ini hanya persoalan oknum atau justru menjadi tanda bahwa sistem pengawasan program MBG perlu dibenahi secara menyeluruh? Kalau menurut kalian, dari 7 kontroversi tadi mana yang paling bikin geleng-geleng kepala? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.